kejadiannya dia posisinya mau mandi, main sama kakaknya, terus kesiram air panas sebadan-badan. Si kak ini ada bangunin aku, katanya ada pasien barunya mana? Terus kayak dia terlihat bingung gitu, terus nanya, pasien baru dok? Terus tadi siapa yang bangunin? Ini kak ini. Dok, malam ini yang jaga cowok semua loh. Gitu. Aku kayak, ya kak, kayak... Halo geng sehat dan mam semua, apa kabar nih? Kembali lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek. Hari ini temanya agak spesial dan unik, pastinya nggak boleh dilewatin. Nah, saya udah ditemenin oleh Dokter Adrian. Halo dok. Halo Dokter Astrid. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Sehat. Kayaknya belum buka jas alias baru beres praktek nih. Sesuai judul ya? Iya benar, ngobrol habis praktek. Nah, kita sebelum ngobrol lebih dalam hari ini agak beda nih dok. Obrolan tentang serba-serbi di GD ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini ya. 치명적인 외상을 입은 응급 환자를 전문적으로 치료하는 센터입니다. 클리어. 나니까 살린 거예요. 무슨 말인지 이해하세요? Nah, itu tadi salah satu adegan dari drama Korea yang lagi viral, Trauma Code. Dokter udah nonton belum? Udah. Aku juga udah seru banget ya dok ya. Tegangnya dapat, ilmunya dapat. Serasa kayak lihat diri sendiri huru hara di IGD gitu ya. Iya, mungkin kita kalau dikasih kamera kayak gitu juga kali ya. Kalau kita lihat diri sendiri, paniknya kayak gitu. Bener, tapi beda touch up-nya kayaknya dok ya. Sebenarnya gitu nggak sih dok, IGD realnya selalu menegangkan dan nggak terduga? Sebenarnya kalau IGD sendiri kan itu instalasi gawat darurat ya dok. Jadi sebenarnya pasiennya of course mostly yang datang adalah pasien-pasien emergency atau pasien-pasien darurat. Cuma kalau misal dibilang selalu menegangkan ya sebenarnya enggak juga sih. Pasti tetap ada masa-masa atau jam-jam tertentu yang pasiennya landai, kita bisa ngobrol, betul, bisa makan, jajan, bisa istirahat gitu. Sebelum ada yang bilang kok IGD-nya sepi ya gitu. Itu geng sehat adalah kata-kata yang dilarang ya dok ya. Pasiennya sepi, IGD-nya sepi, dalam hitungan detik tiba-tiba ya, pasien bruk ya dok ya. Jadi kayak 1 menit, 2 menit, 1 jam ke depan tuh kita nggak tahu apa yang akan datang. Benar. Kemudian jumlahnya berapa, pasiennya triasa apa gitu ya dok. Jadi benar-benar ya itu unexpected iya, tapi kalau selalu menegangkan nggak benar-benar setiap menit gitu enggak sih. Nah geng sehat tadi dokter Adrian sempat bilang ada triase. Jadi di IGD itu ada istilah namanya triase pakai warna. Kalau geng sehat dan moms pernah ke IGD, pernah lihat tuh di jalan lantainya IGD warna-warni ya dok ya. Apa aja dok triase tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau triase ini tuh sistem penentuan kegawat daruratan kondisi suatu pasien gitu ya. Jadi kalau misal kita di IGD nih guys, bukan yang datang, bukan kayak kita lagi beli makanan atau beli kopi first come first serve gitu bukan ya, tapi penentuan urutan pasien yang ditanganin itu berdasarkan warna triasenya. Sebenarnya intinya simpelnya merah, kuning, hijau gitu ya dok. Cuma istilahnya merah tuh yang paling gawat, yang paling emergency, yang perlu ditanganin duluan. Sedangkan di luar merah, kuning, hijau tuh juga ada yang hitam gitu ya. Biasanya pasien yang kayak udah DOA atau death on arrival gitu, meninggal di IGD gitu. Oke, nah pastinya seorang dokter nih akan ada pengalaman jaga IGD, mau lagi koas, mau lagi internship dan sebagainya. Dokter Adrian sendiri nih ada nggak sih pengalaman menarik jaga di IGD? Boleh di-share dok? Ada dong, ada banget pasti. Banyak sebenarnya ya. Cuma mau pilih yang mana gitu ya dok. Mungkin yang pertama ini kejadiannya itu waktu bulan puasa gitu ya. Jadi karena kebetulan aku non muslim, kemudian itu di jam buka puasa, jadi otomatis kalau ada pasien yang datang aku handle dulu gitu. Betul. Karena teman-teman yang muslim sama sholatnya boleh buka puasa dulu gitu ya. Waktu itu datang pasien anak kecil gitu ya. Sebenarnya udah agak gimana gitu, kita kayak ini di jam buka puasa baru buka nasi kotak bareng-bareng gitu. Tiba-tiba nih ambulan desa datang gitu ya. Ambulan desa datang, huru hara buka pintunya heboh. Terus biasa karena aku waktu itu di IGD salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Biasa kalau orang desa bawa pasiennya satu nih yang sakit, itu yang datang bisa 2 mobil atau 1 RT gitu ya. Jadi kayak kita bingung kita mesti ini yang sakit di mobil yang mana, kemudian yang sakit umur berapa gitu-gitu. Kita bingung nih nungguin pasiennya yang sakit yang keluar mana gitu loh. Anak kecil nih dibawa, terus
dibawa ke bed. Pasiennya luka bakar, kesiram air panas gitu. Jadi habis anamnesis nih, tanya-tanya sama orang tuanya, tanya-tanya sama neneknya. Jadi kejadiannya dia posisinya mau mandi, main sama kakaknya, terus kesiram air panas sebadan-badan. Jadi mostly bagian dada sama perut nih yang kena luka bakar. Kemudian di situ, cuma aku aneh, bingung lihat luka bakar tuh biasanya kalau awal kan merah gitu ya dok, bener-bener baru banget kejadian, apalagi kurang dari 1 jam. Cuma di pasien anak ini, di badan dia tuh malah kayak ada kerak kuning-kuning gitu, tapi bukan krusta, bukan juga bula gitu. Terus aku tanya lagi, ini kuning-kuning apaan? Ini habis diapain kok kayak gini? Aku nggak expect jawabannya sama si ibu pasien ini, sama si ibu ade ini. Apa tuh? Diceplokin telur. Aduh. Diceplokin telur. Aku di situ. Kenapa? Iya, jadi telur goreng kah? Telur gitu, siapa yang ngajarin? Nggak tahu, pokoknya kata tetangga kayak gitu kalau misalkan luka bakar. Bukan disiram air, bukan di apa bu? Bukan ini telur mentah ibu, telur mentah. Aku sampai bukan mentega gitu ya. Aku sampai konfirmasi berkali-kali telur. Pas dicium-cium baunya emang kayak telur habis telur di teflon gitu loh dok. Jadi sampai aku mikir, jadi ini ceritanya dia dada sama badan anaknya dijadiin teflon buat nyeplok telur gitu loh. Aduh, tuh telur mateng nggak by the way? Ya udah agak mateng gitu dok, kayak berkerak kuning-kuning gitu loh. Terus di situ sebenarnya kita bingung gitu, karena biasa kan kita belajar misalnya SOP penanganan luka bakar tuh kayak gimana, ada step-stepnya. Cuma kan ini kan luka bakar yang nggak ada di textbook gitu loh. Ada bener. Ceplokan telurnya, dan itu ternyata takes time untuk ngelopekin telurnya satu-satu, dan itu anaknya pasti jerit-jerit dong. Jadi si telur tuh menempel dengan kulit. Ya Allah, aduh. Kayak teflon, tapi teflonnya bukannya anti lengket gitu loh dok. Jadi nempel itu kerak-kerak telur di situ. Terus ya udah akhirnya sampai teman-teman selesai buka puasa dan juga sholat, itu kita belum selesai ngelopekin telur-telurnya itu. Dan akhirnya kita konsul ke dokter spesialisnya. Dan gongnya adalah waktu mau disuruh daftar, keluarganya keberatan untuk rawat inap. Gitu. Sayang banget, sedih ya. Kita kalau ngelihat pasien tapi akhirnya menolak, itu juga kita ada sedih juga ya dok ya. By the way, itu telur jadi mateng, dikelopekin satu-satu. Kita harus ngorekin, itu bukan di wajan tapi di badan anaknya. Lu berapa telur tuh dok? Dia bilang 2-3 butir gitu sih. Aduh, memang serba-serbi IGD ini banyak banget ya. Apalagi pengalaman yang mungkin teman-teman dokter di daerah desa atau pelosok itu macam-macam ya. Bener, PR-nya tuh edukasi sih dok, karena mereka belum tahu kayak cara penanganan kondisi-kondisi tertentu di rumah gitu loh. Jadi dibawa ke IGD tuh biasanya dalam kondisi udah salah kaprah. Iya betul. Contohnya kayak gini. Ya sedih banget. Tapi pernah nggak sih dok nemuin pasien gawat darurat banget nih, gawat gitu ya tadi di VT yang tadi, tapi dokter cuma sendirian, nggak ada tandeman dokter lain, nggak ada dokter spesialis lain, ada nggak? Oke, pernah nggak? Kalau misal diinget-inget ya, kalau selama pengalaman jaga di IGD sih sebenarnya aku nggak terlalu bau. Jadi teman-teman bau tuh istilahnya maksudnya kayak bau tuh ya? Bukan bau badan gitu ya. Bukan. Bau tuh kayak pasiennya banyak atau pasiennya aneh, susah gitu ya. Aku bukan termasuk yang bau kualitas, bau yang susah-susah enggak, cuma aku bau kuantitas iya. Aku tuh banyak tapi bukan yang heboh-heboh gitu. Kayaknya kita nggak cocok untuk jaga bersama nih Dede, karena kamu membawa pasien. Jadi geng sehat dan moms biasanya bau tuh adalah istilah antar teman sejawat, antar dokter. Aduh dok, jaga sama dokter Adrian bau nih, alias pasti banyak pasiennya kasusnya berat. Tapi itu mitos sih sebenarnya, itu hanya istilah aja ya dok ya. Biar kita fun aja sih, biar gitu, nggak tegang gitu loh. Oke, itu pernah nggak sih dok sendiri? Kalau bener-bener sendiri ya, bener-bener maksudnya sendiri sih enggak ya, karena jadi waktu itu posisinya aku dokter internship, terus kemudian ada dokter senior juga gitu ya, dokter GP umum, GP tetapnya gitu ya, dokter tetap di IGD-nya. Kalau bener-bener sendiri sih enggak, cuma seringnya kalau misal kayak tadi aku bilang kan dok, IGD itu unexpected, nggak bisa tuh kita berharap pasien datangnya satu-satu dengan tenang gitu ya. Ada misalnya bisa 3 ambulan datang bersamaan tuh bisa banget gitu. Tidak bisa. Dan kalau dari aku sih pernahnya karena yang datang sama-sama pasien gawat, jadi kita harus kerja sendiri-sendiri gitu, harus pegang satu-satu. Kalau aku sih nggak terlalu yang banyak kayak serangan jantung, stroke gitu-gitu sih. Adalah 1-2, cuma maksudnya aku pernahnya dapatnya waktu menangani sendiri itu pasien jatuh dari pohon kelapa kurang lebih 12-15 meter. Gitu. Ya Allah, terus gimana dok? Di situ pasiennya patah atau apa?
Kondisinya masih sadar, tapi Ah. ngomongnya udah ngelantur, Aduh. terus dia gelisah. Dia Ya intinya dalam ampun. bahasa Jawa udah ngomong kayak, ya Allah udah gak kuat, udah ambil aja nyawanya. Dia udah ngomong kayak gitu dok, udah ngelantur, ditanya nama apa segala macem, gak jawab. Jadi udah bener-bener penurunan kesadaran sebenarnya, cuma masih gelisah. Terus apa namanya, dia kebelet pipis tapi nggak bisa pipis. Terus tubuh bagian bawah tuh kita cubit apa segala macam dia udah nggak bisa ngerasa. Jadi udah ada kelumpuhan juga. Dari situ sih aku curiga kalau misal dia ada trauma medula spinalis gitu, entah patah di vertebrae atau tulang belakang berapa. Akhirnya dikonsul ke dokter spesialis bedah sarafnya gitu, dan memang benar sih ada trauma medula spinalis. Aduh, itu masih ada nggak dok pasien? Masih ada sih dok. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak sih dok bikin kesalahan nih di IGD? Kadang kita di IGD suka lupa ya, tiba-tiba bikin kesalahan lah, nulis di tempat yang bukan seharusnya, benar. atau misalnya buka pintu ternyata bukan pasien atau apa, pernah nggak dok? Benar. Kalau misal kesalahan yang heboh, fatal atau membahayakan nyawa pasien sih aku puji Tuhan belum pernah ya. Cuma kalau misal kesalahan-kesalahan administratif tuh wah sering ya dok. Kayak maksudnya mau itu dari koas, internship, dokter umum atau dokter spesialis tuh pasti nggak luput dari kesalahan gitu. Namanya juga dokter tuh manusia juga ya dok. Oke, ini kalau lihat tentang IGD kan sebenarnya salah satu garda terdepan ya. Pasien masuk pasti akan lewat IGD. Ini kita kalau lihat di film-film itu biasanya IGD tuh sibuk banget, hektik banget, seremnya juga ada. Terus biasanya ada eksplorasi cerita-cerita heroik tuh dok, tegangnya gitu ya. Tapi sejauh pengamatan dokter nih, apakah sebenarnya IGD di kebanyakan rumah sakit seperti itu nggak sih? Ini ya dok, maksudnya menegangkan terus dramatis heroiknya gitu ya. Sebenarnya kalau misal digambarkan kayak di film-film, entah itu di western ataupun di drama Korea gitu ya, kesannya kan kayak heboh, mungkin tiap menit bisa CPR, nggak ada istirahatnya, nggak ada duduknya, nggak ada makannya gitu ya dok. Sebenarnya sih kalau tergantung jenis rumah sakitnya juga ya dok. Dari rumah sakit, kalau kita kan ada tipe A sampai tipe D gitu. Mungkin sekilasnya kalau tipe A tuh paling lengkap dari fasilitasnya, dari spesialisnya. Of course IGD rumah sakit tipe A akan lebih hektik dari rumah sakit tipe B dan seterusnya gitu ya. Cuma ya itu tadi sih, nggak betul-betul tiap menit tuh ada atau menegangkan gitu. Pasti adalah waktu buat nafas sebentar gitu, meskipun berapa detik gitu ya. Iya benar. Sebenarnya IGD ini 24 jam ya, karena ya garda terdepan, jadi open 24 hour. Nah, dokter sendiri sebenarnya jaga di IGD paling lama berapa dan pembagian shiftnya gimana? Oke. Kalau ditanya paling lama berapa, kembali lagi kita cerita di ini ya dok, Lebaran tahun ini ya dok. Karena kebetulan aku non muslim, jadi waktu itu aku libur duluan sebelum Lebaran. Kemudian aku waktu masa-masa Lebaran itu aku jaga 11 hari berturut-turut. 11 hari berturut-turut, kemudian ada yang 1 hari 2 shift, pagi siang, dan itu bukan di Bangsal tapi di IGD. Gitu. Jadi bayangin 11 hari masuk kerja jam 7 pagi sampai jam 9, terus ada 1 hari itu yang pasien 60, jadi ya kebayang dok, itu aku baru sarapan tuh 8:30 malam. 8:30 sarapan? 8:30 malam, betul. Ya Tuhan. Memang IGD ini biasanya dibagi shift. Jadi mungkin geng sehat atau moms yang pernah datang ke IGD, dokternya beda-beda. Ya, karena kita bagi shift ya dok ya. Benar. Biasanya ada yang 3, ada yang 2. Kalau dokter Adrian mungkin 3 shift ya. Kalau di aku 3 shift. Jadi biasanya pagi jam 7 sampai jam 2, 2 lanjut 9 malam, 9 malam sampai ke pagi lagi. Nah, pernah nggak dok jaga malam jam 9 terus-terusan nggak tidur, pernah nggak? Pernah banget. Melek ya? Jadi teman-teman, kalau aku tuh tipikal yang ada teman-teman tuh yang aku iri ya dok, kayak teman-teman sejawat yang nempel di meja nurse station bisa tidur gitu ya. Terus ke ruang jaga bisa tidur, kursi disusun bisa tidur. Aku tipikal yang nggak nempel langsung molor tuh nggak dok. Aku susah mulai tidurnya. Jadi kayak kadang nggak ada pasien 2 jam, aku baru nempel 10 menit udah ada yang datang lagi gitu loh. Jadi aku tipikal yang susah buat mulai tidurnya sih dok. Jadi kebanyakan kalau night shift jaga malam, aku mostly nggak tidur sih, karena daripada tidur bentar terus didatengin, aku pasti bangunnya pusing. Iya benar. Itu kalau serba-serbi jaga malam pasti gitu, susah tidur, terus pasti melek terus. Nah ini nih, mungkin geng sehat penasaran, ada nggak sih dok cerita seremnya di IGD? Cerita serem di IGD tuh pasti ada ya, maksudnya
pengalaman dari koas, kemudian pengalaman pokoknya selama internship ataupun kerja di IGD, apalagi dulu tempat aku salah satu rumah sakit yang tua ya, udah ada dari zaman Belanda, dari zaman Jepang merinding. gitu. Walaupun IGD-nya posisinya udah direnov, tapi tetap aja kalau hawanya ya, kan? Kalau malam-malam jalan ke Bangsal gitu, walaupun lampunya udah terang tuh tetap berasa kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngikutin gitu ya. Cuma kejadian pas jaga malam waktu itu aku berusaha tidur gitu ya, terus biasa aku tuh lumayan sensitif gitu kalau misal ada suara berangkar didorong atau apa tuh aku dengar dok, udah gampang bangun. Cuma ini nggak ada suara apa-apa, kamar jagaku diketok, terus aku kayak bukain gitu kan. Ada salah satu perawat cewek yang aku kenal juga. Ini dia ngasih tahu, dok ada pasien baru gitu. Oh ya oke kak, bentar ya aku cuci muka bentar gitu. Terus aku mau keluar, aku keluar ke nurse station, perawatnya pada tidur semua dan nggak ada pasien baru. Dan kita biasanya kalau udah itu jam 1:30, 1:30, lampunya tuh emang agak dibikin remang-remang, jadi lampu nurse station aja gitu yang nyala gitu. Terus aku mikir, ini perasaan tadi dibilang ada pasien, aku sampai nyari ke bed pasien tuh nggak ada pasien. Nggak ada. Terus aku bangunin lah salah satu perawat cowok waktu itu yang di nurse station. Kak tadi si kak ini ada bangunin aku, katanya ada pasien barunya mana? Terus kayak dia terlihat bingung gitu, terus nanya, pasien baru dok? Terus tadi siapa yang bangunin? Ini kak ini. Dok malam ini yang jaga cowok semua loh. Gitu aku kayak, ya kak kayak. Terus tadi siapa gitu? Ya Allah, itu benar-benar ketok-ketok. Dok ada pasien baru. Dan aku benar-benar face to face sama dia. Ada wujudnya gitu loh. Oh my God. Merinding geng sehat sampai bulu kuduk. Akhirnya itu aku nggak balik ke kamar jaga, nunggu sampai pagi di nurse station. Ya Allah dok, ya ampun, merinding banget. Bulu kuduk aku literally merinding. Tapi emang kalau ngomongin cerita serem sih, dokter pasti ada nih. Benar, aku ada juga sih ya. Ini pengalaman share sedikit dok. Kalau jaga malam itu memang hawanya lebih dingin, ya kan dok. Terus lampu lebih gelap. Malam itu aku jaga berdua sama temen cowokku. Kemudian temen cowokku ke kamar jaga dulu. Karena dia mau cuci muka dan sebagainya, jadi cuma ada aku. Kebetulan yang datang adalah pasien ibu hamil. Jadi saat itu aku peganglah pasien ibu hamil. Tapi tiba-tiba ketika aku lagi pegang pasien ibu hamil, itu ada, kalau kita di daerah biasanya pasien tuh tadi yang dokter Adrian bilang, diantar tuh sama banyak kan, sama satu RW lah ya. Nah ini tiba-tiba ada mobil bak terbuka. Dari jauh teriak nih, dok pasien. Masuk nih kan ke ruang IGD, kadang-kadang sampai depan pintu tuh mobil. Kemudian perawat aku, karena aku lagi megang posisi ibu hamil yang lagi mau lahiran, satu perawat laki-laki bilang, oh udah plus dok, plus itu artinya pasien udah meninggal, jadi dia kecelakaan meninggal di tempat gitu. Nah karena aku sedang megang itu, aku minta tolong dokter yang lagi di belakang. Aku bilang, panggil dokter A tuh yang lagi di belakang, panggil. Karena pasiennya sudah meninggal, memang udah bukan lagi kasus emergency ya dok, bener ya. Jadi kalau udah meninggal, survival hidupnya sudah tidak ada, jadi tidak diutamakan di IGD. Nah, perawat belum sempat manggil, dia ambil dulu pasiennya, taruh di bed, dia periksa perawatnya, baru dia mau lapor tadinya gitu. Tapi tiba-tiba dokter dari kamar jaga itu, dokter A itu dia datang, Kak, tadi ada yang ngetok saya, ini nomor kontak keluarganya, karena emang itu korban tabrak lari. Ini kontak keluarganya. Kita semua saat itu saling berpandangan. Dokter dari mana? Itu tadi dia ngetok katanya. Ternyata yang ngetok dia bilang pakai jaket warna biru. Ternyata sampai si perawat, dokter lihat dulu deh di bed. Ternyata adalah yang ngetok adalah orang. Aduh kan merinding lagi deh. Itu adalah orang yang ngetok si dokter, si korban. Tapi telepon yang dikirim itu ternyata benar loh. Gitu, nggak tahu ya, itu kita mitos atau fakta ya, percaya atau enggak. Tapi dokter pasti ada pengalaman kayak gini. Bener, akhirnya si dokter itu tau nggak apa? Nggak mau jaga, dia trauma, dia diem di nurse station, dan dia cuti 3 hari. Soalnya biasanya ada traumanya kan dok. Aduh, itulah cerita serem yang sehat. Kayaknya nggak akan kelar-kelar kita ngomongin ini. Aduh, pokoknya, tapi di luar itu, tenaga medis yang ada di dalam IGD itu sangat membantu banget. Sebetulnya helpful banget dengan segala case yang masuk ya dok ya. Kita nggak membeda-bedakan pasien, tapi memang tadi balik lagi ada triase tadi yang di depan yang harus diutamakan gitu.
gitu. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Mungkin buat Dokter Adrian. Dok, sebenarnya ada nggak sih perbedaan jaga di IGD pemerintah, rumah sakit pemerintah atau IGD rumah sakit swasta? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku kan pernahnya di rumah sakit pemerintah ya dok, belum ada experience di rumah sakit swasta. Cuma kalau dari senior-senior atau teman-teman yang pernah kerja di keduanya, kalau aku lihat sih paling di kelengkapan fasilitas, kemudian alur sistem-sistemnya gitu ya dok. Paling kalau dari yang aku tahu, kalau dari dokter Astrid sendiri mungkin? Kalau dari aku di rumah sakit pemerintah biasanya jadi salah satu vaskes untuk rujukan BPJS gitu. Kalau di IGD swasta kayaknya sebetulnya sama sih penanganannya, hanya beda kelengkapan tadi ya dokter bilang. Tergantung rumah sakitnya. Sama aja geng sehat dan moms boleh ke IGD rumah sakit pemerintah, boleh rumah sakit swasta boleh. Bener, pokoknya sebenarnya asal kasusnya benar-benar gawat darurat, pasti itu ditangani guys, nggak ada IGD yang menolak pasien gitu. Maksudnya kalau memang istilahnya bukan menolak sih, kayak kita mengarahkan ke rumah sakit lain tuh betul-betul karena tempatnya penuh gitu ya. Mungkin waktu itu pernah ada yang kayak keributan yang cekcok masalah ICU penuh. Itu padahal sebenarnya bednya ada. Sebenarnya ini sih dok, kalau dari aku lihatnya ICU tuh kan ada misalnya ICU untuk anak, kemudian ICU untuk jantung, pediatri gitu-gitu ya dok. Jadi kosong tuh perlu diketahui itu bed untuk apa dulu, kemudian biasanya di ICU tuh per bed alatnya satu-satu gitu loh dok. Atau perawatnya biasanya khusus dia pegang ini. Jadi nggak perawat ICU pegang semuanya pasien tuh nggak. Jadi sebetulnya itu sih kayak ICU tuh pasti kalau misal ada tuh nggak mungkin pasien ditolak gitu. Kalau memang ada kapasitasnya pasti pasien diterima. Betul. Nah, sekarang sesi yang seru nih dok. Sesi main game. Oke. Siap dok? Oke. Nanti dokter pilih salah satu dari pertanyaanku ya. Dijawab cepat, oke? Oke, pertanyaan pertama. Pilih jaga IGD atau jaga kamar jenazah? Jaga IGD. Oke. Pertanyaan kedua. Jaga 24 jam IGD apa diomelin senior 30 menit? Diomelin senior 30 menit. Oke. Shift malam atau shift lebaran? Yuk. Shift malam apa shift lebaran nih? Ya, mau jawab cepat tapi nggak bisa. Otakku nggak mau proses gitu. Karena dua-duanya bukan pilihan ya. Shift malam atau shift lebaran? Shift lebaran deh. Shift lebaran. Oke. Pilih nanganin pasien pingsan di IGD atau pasien ngamuk di ruang perawatan? Pasien pingsan di IGD. Milih kena lempar sendal pasien atau kena muntahan bayi? Muntahan bayi. Oke. Yang terakhir. Kasus luka bakar atau kasus kecelakaan motor? Kasus kecelakaan motor. Oh, wah. Sekarang dokter jelasin dong kenapa sih pilih yang tadi? Oke, yang pertama apa dong? Yang pertama pilih jaga IGD daripada jaga kamar jenazah. Ya menurut kalian pasti IGD nggak sih? Ya ini udah kayaknya kalian yang bukan dokter, kalau jadi dokter juga kan pilih IGD gitu ya guys. Maksudnya pasiennya masih hidup, kemudian bisa diajak komunikasi walaupun mungkin sambil marah-marah atau jutek atau jawabnya males-malesan, namanya orang sakit ya dok. Cuma itu sih lebih mending IGD deh pokoknya. Jaga kamar jenazah sebenarnya ada yang jaga ya dok ya? Udah ada petugas khususnya. Kenapa sih harus pilih diomelin senior 30 menit daripada jaga 24 jam? Oke, diomelin senior 30 menit sama jaga 24 jam tuh capeknya jauh lebih mending diomelin senior sih. Kalau misalnya jaga 24 jam tuh kayaknya jiwa raga fisik mental melayang gitu. Terambil ya dok ya, energi terkuras. Shift lebaran tadi kenapa dok? Shift lebaran dibanding shift malam ya. Ya kalau aku sih pilih shift lebaran karena malamnya tetap bisa tidur nyaman di rumah gitu ya, di kamar sendiri, di bed sendiri, kena AC, pokoknya tidur nyaman gitu. Kalau jaga malam tuh kayak yang tadi aku bilang dok, karena aku susah memulai tidur, jadi kalau jaga malam tuh aku pasti nggak nyenyak. Milih nanganin pasien pingsan ya di IGD daripada pasien ngamuk di ruang perawatan. Ya. Kenapa tuh? Pasien pingsan di IGD maksudnya kita bisa cari gitu ya sebabnya, misalnya dia hipoglikemi atau ada stroke atau ada penurunan kesadaran yang lain, sebabnya apa bisa dicari dan bisa ada obatnya gitu. Bener. Ya. Kalau pasien ngamuk di IGD itu
ngamuk di ruang perawatan ya. Kalau pasien ngamuk di ruang perawatan itu kayaknya obatnya setelah kita dimaki-maki baru dia puas gitu. Tadi pilih kena muntahan bayi tuh daripada kelempar sendal pasien. Pernah nggak dilempar? Enggak. Sesuatu? Alhamdulillah. Digebrak-gebrak pernah. Digebrak-gebrak. Kalau dilempar enggak sih? Kalau muntahan bayi kita bisa bersihin lagi ya, dan nggak bau kan? Iya. Kayak ya udah gitu, maksudnya seberapa bau sih gitu, tinggal ya udah selesai gitu. Kalau misal dilempar sandal, apalagi kalau misal tuh masih di awal sih gitu, rasanya mau pulang aja, udahlah pulang aja gitu. Betul. Yang terakhir pilih kecelakaan motor ya daripada luka bakar. Apa karena pengalaman telur tadi? Salah satunya itu sih. Trauma kan dokter? Kayak maksudnya kita tahu nih penanganan luka bakar, luka bakarnya sekian persen, ini anak perlu diinfus di loading cairan sekian, tapi dalam prosesnya kita tetap harus ngurusin ngelopekin si kerak telur tadi gitu loh. Jadi lebih baik kecelakaan motor ya, tapi nggak dua-duanya sebenarnya. Iya, ya. kalau bisa pasiennya yang tenang-tenang aja deh gitu. Oke, seru banget ya kayaknya waktunya nih kurang panjang kita ngobrol dok. Apalagi kalau ngobrolin kisah-kisah nggak terduga di IGD. Ternyata IGD nggak selebay itu ya dok ya. Masih bisa ditolerir ya. Masih bisa ditolerir. Meskipun bagi seorang dokter memang IGD adalah pengalaman yang nggak terlupakan dan jadi tahapan penting ya dalam proses pendidikan sebagai dokter. Jadi sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Dadah.